Oke, teman-teman, untuk yang pertama kita mesti pelajari dulu tentang kalimat dengan satu klausa. Sentence with one clause. Nah, di sini tipsnya yaitu be sure the sentence has a subject and a verb. Nah, jadi pastikan dalam satu kalimat itu ada satu subjek dan satu verb minimal-minimalnya gitu. Nah, sebelum itu kita pelajari dulu tentang klausa itu sendiri. Pertama itu one clause. A simple sentence consists of one clause. Jadi kalimat yang sederhana atau kalimat yang simple itu terdiri dari satu klausa. Nah, Phil, di situ ada satu subjek ya, the woman, and ada verbnya juga took. Jadi itu sudah merupakan satu klausa atau sudah merupakan kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, yang kedua itu ada contohnya Raihan lives in California. Nah, itu juga ada satu subjek dan satu verb. Subjeknya Raihan dan verbnya lives. Lalu contoh ketiga, in the summer Anna walks to her office ya. Maksudnya di sini to her office. Jadi di sini ada keterangan in the summer-nya, tetapi kalimat ini juga merupakan satu klausa atau simple sentence karena hanya punya satu subjek dan satu verb. Nah, kemudian bagaimana dengan kalimat dengan dua independent klausa? Nah, itu disebut compound sentence. Nah, gimana sih compound sentence itu? Jadi, a compound sentence consists of two independent clauses joined by coordinating conjunction such as and but. Jadi, kalimat compound sentence itu terdiri dari dua independent klausa yang dihubungkan oleh coordinating conjunction. Contohnya seperti such as, apalagi and, but. Sebenarnya banyak, nanti kita bisa pelajari lebih lanjut di bagian yang compound ya. Nah, contoh sederhananya, the woman took a vitamin pill and she drank a glass of orange juice. Jadi di situ ada dua kalimat ya, dua klausa dan dihubungkan oleh satu coordinating conjunction yaitu and. Nah, kalimat klausa pertama itu the woman took a vitamin pill. Kemudian klausa kedua itu she drank a glass of orange juice. Nah, dia bisa menjadi kalimat karena dihubungkan oleh coordinating conjunction tadi. Lalu contoh kedua, Raihan lives in California now, but he was raised in Indonesia. Nah, di situ juga ada dua klausa yang dihubungkan oleh coordinating conjunction but. Jadi Raihan lives in California itu satu kalimat atau satu independent klausa, kemudian digabungkan dengan coordinating conjunction but. Dan klausa kedua yaitu he was raised in Indonesia. Jadi kalimatnya menjadi Raihan ini tinggal di California sekarang, tetapi dia dibesarkan di Indonesia gitu. Nah, next, gimana dengan complex sentence? Jadi complex sentence itu consists of an independent clause called the main clause and a subordinate or dependent clause. Jadi ada lagi bentuk ketiga itu complex sentence. Nah, gimana sih complex sentence itu? Complex sentence ini terdiri dari independent klausa yang disebut di sini main clause atau klausa utamanya. Dan dia memiliki dependent clause atau subordinate-nya. Nah, apa sih perbedaan independent sama dependent clause ini? Teman-teman bisa lihat di contohnya ini. The woman took a vitamin pill because she had cold. Di sini ada satu independent clause yaitu the woman took a vitamin pill.
Lalu dependent clause-nya itu adalah adverb clause, because she had cold. Jadi perbedaannya adalah main clause atau klausa utama itu bisa berdiri sendiri tanpa adanya dependent clause. Jadi dependent clause ini kayak klausa pelengkap. Jadi tanpa dependent clause ini pun sebenarnya main clause bisa menjadi satu kalimat yang utuh. Tetapi dengan adanya dependent clause, ditambahkan dependent clause, itu menjadikan kalimat tersebut complex sentence gitu. Nah, contoh lain, Anna walks to her office, which is located on Broadway, every day during the summer. Jadi di sini cuma ada satu klausa ya, satu main clause, satu klausa utama, yaitu Anna walks to her office. Sebenarnya sampai di sini aja itu sudah cukup menjadi satu kalimat. Nah, makanya itu disebut klausa utamanya, dan ditambah dengan dependent clause, yaitu yang membuat dia menjadi complex sentence, yaitu which is located on Broadway every day during the summer gitu. Itu disebut adjective clause.